ditangkap, Suwardi Sudianingrat. Sesudah itu lalu Dr. Cipto membuat juga karangan dimasukkan di dalam surat kabar yang sama seperti tadi Alfred Insnederandewas itu. Judulnya itu Kracht of Freeze. Kracht itu artinya kekuatan, Freeze itu ketakutan. Ini kekuatan apa ketakutan? Karena apa? Untuk menangkap seorang Suwardi, Belanda itu telah mengerahkan 1.500 serdadu lengkap bersenjata. Kemudian awal Agustus, Dosdecker pulang dari lawatannya dari Eropa ke Indonesia, lalu di Bandung. Terus dia melihat, loh, teman-teman saya kok pada ditangkapi, itu ada apa? Terus dia cari, sesudah tahu masalahnya, lalu dia menulis juga karangan, dimasukkan di dalam surat kabar yang sama. Judulnya itu Onze Helden, Raden Masuwardi dan Cipto. Artinya pahlawan-pahlawan kita, Raden Masuwardi dan Cipto. Dosdecker lalu juga ditangkap. 3 serangkai ini dibuang ke Belanda adalah salah satu usaha dari pemerintah Belanda untuk menjauhkan ketiga pemimpin ini dari akar, dari grassroots-nya itu. Kalau dengan cara dibuang orang diharapkan kapok begitu, dan dia tidak akan punya pengikut. Dengan hukum buang ini, 3 serangkai merupakan tokoh nasional pertama yang merasakan hukuman exorbitante rechten dari pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Edinburgh tahun 1913 membubarkan Indische Partij. Berkaitan dengan masalah politik yang membahayakan bagi pemerintahan Hindia Belanda, tentu saja ini ada rankingnya tentu saja. Jadi yang paling berat harus dapat dikatakan yang harus dicermati itu yang dinamakan verbanning. Sebab yang lainnya itu externering dan internering itu saya kira tidak seberat verbanning. Jadi verbanning ini yang paling berat. Nah, kebetulan ketiga tokoh ini minta supaya dibuang ke Belanda. Dr. Cipto itu di negeri Belanda itu hanya 1 tahun. Mengapa? Karena itu di sana beliau itu sakit terus. Dr. Cipto itu tidak pernah sehat. Kalau diajar hukumannya itu 4 tahun. 4 tahun, jadi tahun 17 mestinya sudah bebas hukumannya itu. Tetapi belum bisa pulang karena apa? Terbentur kepada biaya. Mereka ini aktif lagi di dalam Insulindo, tapi ternyata dia nggak cocok. Insulindo itu terlalu menekankan kepentingan kaum Indo dan istilahnya tidak seradikal IP dulu. Ketiga serangkai ini kembali menyuarakan kecaman-kecamannya, ya, melalui NIP itu. Pemerintah Hindia Belanda bertindak keras lagi. Dan tahun 1923 NIP ini dibubarkan. Untuk mencapai ini masyarakat yang adil tidak cukup dengan politik saja, mesti harus melalui pendidikan juga. Pendidikan itu penting. Lalu kemudian diajar lalu mendirikan ini perguruan lawan siswa tahun 22. Dosdecker di Bandung dia mendirikan nanti yang namanya Het Kesatrian Institute. Ya, karena dia pikir ini mungkin pendidikanlah salah satu cara untuk menyiapkan SDM, untuk menyiapkan Indonesia merdeka itu. Ya, dan Dr. Cipto kita tahu dia tetap berada di jalur politik, bahkan berjuang melalui Potsrad. Dan karena suara radikalnya ini tidak bisa dibendung, Dr. Cipto itu pada tahun 1927 dibuang ke Banda daerah. Itu selama 14 tahun.